Halo, salam e-commerce dengan saya Dr. Hendra. Hari ini kita membahas retail and service, online service, yes, okay. Online service and retail, atau retail dan layanan online ya. Salah satu contoh yang paling terkenal di Amerika Serikat itu adalah Blue Nile, karena mereka sanggup hanya menjual permata diamond melalui e-commerce atau website ya. Bagaimana sih caranya menjual permata seharga 5.000 US dollar, 75 juta satuannya melalui website? Kita lihat masing-masing ya. Baik, ada pertanyaan ya supaya bisa dipikirkan juga ya supaya lebih kritis ya. Blue Nile itu berkilau untuk pasangan Anda yaitu Cleopatra Anda. Mengapa menjual membeli berlian melalui internet itu sulit kata orang ya. Bagaimana Blue Nile mengembangkan rantai pasokannya ya untuk menjaga biaya tetap rendah ya, supply chain-nya, dia ngambil barang dari mana dan gimana ya. Lalu bagaimana Blue Nile mengurangi kecemasan konsumen dalam pembelian berlian online. Apa sih kelemahan kerentanan dihadapi Blue Nile? Maukah Anda membeli cincin pertunangan seharga 5.000 US dollar dari Blue Nile ya. Nah, apa yang baru di retail online ini ya? Online retail. Kalau kita lihat kalau retail tradisional, maka akan buka toko, biaya sewa mahal, karyawan mahal, dan sebagainya ya. Kita mengandalkan kunjungan orang ya. Sama dengan di retail online, kita mengandalkan traffic ya, kunjungan orang ke website juga, atau aplikasi, ataupun dikatakan blog dan sebagainya. Jadi e-commerce ini seluler retail meledak ya. Kalau dikatakan retail seluler e-commerce itu meledak biasanya. Oke, itu yang baru. Lalu eksperimen jejaring sosial dan e-commerce sosial. E-commerce sosial misalnya di Instagram, TikTok dan sebagainya ya, bahkan WhatsApp itu meledak ya juga. E-commerce lokal meroket sehingga nilainya sangat tinggi sekali, 80 miliar US dollar. Jadi retail online ini masih merupakan saluran retail dengan pertumbuhan yang paling cepat ya. Pertumbuhannya minimal 2 digit, biasanya 3 digit. Pemilihan barang meningkat termasuk barang mewah. Barang mewah pun mulai ada sekarang di retail online. Situs retail khusus menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat ya sekarang ini. Lalu model berbasis langganan baru untuk retail online ya. Ada model ya, basisnya adalah langganan baru. Data besar, big data ini dipakai untuk pemasaran yang prediktif. Nah, sektor retail online ini tema terpentingnya adalah upaya untuk integrasi, menggabungkan antara operasi online dan offline atau omni channel orang bilang ya. Ini nilainya adalah 20,4 triliun ekonomi di AS ya, di Amerika Serikat. Pasar retail Amerika Serikat yang online itu konsumsi barang dan jasa pribadi menyumbang kira-kira 69% dari PDB. Itu luar biasa besar sekali ya, besar sekali. Industri retail itu ada 7 segmen ya, ada pakaian, barang tahan lama, durable goods dan sebagainya. Misalnya mesin cuci ya. Untuk masing-masing penggunaan segmen tersebut, penggunaan internet mungkin berbeda. Ada yang hanya meminta informasi, ada yang langsung pembelian langsung. Jadi ada juga sektor pesanan melalui telepon atau pesanan melalui pos ya. Jadi sektor ini paling mirip dengan sektor retail online ya. Kalau orang bilang moto ya, mail order, phone order ya. Jadi entry pesanannya cukup canggih, pengiriman sistem kontrol inventarisnya ada. Nah, komposisi industri retail AS, kenapa kita harus belajar dari Amerika Serikat? Karena mereka adalah negara maju. Apapun yang terjadi di Amerika Serikat akan terjadi di Indonesia beberapa tahun kemudian ya, di kota-kota besar. Dan di kota kecil misalnya Medan dan sebagainya akan setelah Jakarta dan Jawa ya. Jadi yang paling industri yang paling retail yang paling besar di AS adalah consumer durable atau barang-barang tahan lama, misalnya mesin cuci, barang-barang besar dan sebagainya. Yang diikuti oleh gasoline and fuel ya, minyak-minyak ya, oli-oli, makanan minuman ya, food beverage, specialty store ya, toko-toko spesial misalnya yang tadi ya, diamond, general merchandise, barang-barang biasa-biasa, online retail dan juga moto ya, mail order, telephone order. Jadi visi dari retail e-commerce ini adalah seperti ini. Kenapa harus ada e-commerce? Kenapa harus go online? Kenapa harus ada retail online? Visinya itu melihat ke depan ya, visi itu melihat ke depan 20 tahun, 10 tahun kemudian ya, sekarang ini 5 tahun ke depan aja ya. Mengurangi biaya pencarian dan transaksi. Jadi daripada saya naik kereta, naik mobil ya, naik angkot, jalan kaki ke sana, tanya ke sana kemari,
Saya hanya lihat dari handphone saya atau laptop saya atau PC saya, menghemat biaya pencarian dan transaksi. Transaksinya langsung ya, tidak usah ke sana kemari, langsung go online aja. Pelanggan dapat menggunakan atau bayarnya melalui Indomaret atau Alfamart dan sebagainya. Mudah sekali ya. Atau e-money seperti GoPay, OVO, Dana dan sebagainya. Atau transaksi banking online ya, atau dari ATM dan sebagainya. Pelanggan dapat menemukan harga terendah. Itu visi e-commerce ya, di mana semua data itu ada. Yang kedua itu menurunkan biaya masuk pasar, entry market cost, dan juga menurunkan biaya operasi. Efisiensinya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Bayangkan, tidak usah harus buka toko yang formal, rumahan-rumahan, garasi juga bisa. Tidak usah bayar uang biaya sewa dan sebagainya ya, yang mahal. Ya, biaya masuk ke ranah ini cukup kecil ya dikatakan. Satu website itu harganya 100.000 sampai 2 juta, 20 juta juga ada sih, bahkan 100 juta juga ada untuk perusahaan besar. Tapi untuk tahapan awal, saya kira 2 juta lebih dari cukup ya, biaya masuk pasar itu sangat kecil sekali. Biaya operasi sudah pasti rendah ya. Lalu yang ketiga itu adalah pedagang toko fisik tradisional memang terpaksa ya gulung tikar ya. Karena ini adalah imbas dari yang namanya eh, apa ya namanya? Oke. Ini dampak dari adanya teknologi ya. Jadi terdisrupt orang bilang ya, terganggu ya. Jadi banyak toko tradisional terganggu karena adanya e-commerce online atau retail online ini. Contohnya aja toko buku ya. Toko buku Gramedia yang terbesar pun banyak menutup gerainya, sehingga memfokuskan pada e-commerce juga ya. Retail-retail lainnya juga sama, misalnya toko musik dan sebagainya. Masih ingat kaset-kaset dan CD? Hanya sisa mungkin AT45 yang paling terkenal ya, karena masih ada Korea-Koreanya. Oke, alright. Lanjut ya, beberapa industri akan terjadi disintermediasi. Jadi kalau di retail tradisional, kita kan tahu ya yang namanya marketing mix ya, bawaan pemasaran, tempat ya, yaitu cara distribusinya. Ada pabrikan, lalu pabrik ke mana, ke grosiran, ke eceran, barusan ke end user kalau secara sederhana. Ada yang lebih panjang lagi karena ada banyak distributor. Nah, di tengah-tengah tersebut itulah intermediasi. Nah, dengan adanya retail online, maka beberapa industri kan terjadi disintermediasi. Tidak perlu lagi distributor, grosiran, eceran. Yang perlu langsung jualan sendiri, bisa nggak? Bisa, ada tim aja. Ya, inilah visi dari e-commerce. Jadi produksi di masa depan akan sangat penting, memegang peranan penting, atau kerjasama kolaborasi. Internet telah menciptakan tempat baru ya untuk perusahaan omni-channel, dua channel, oke, dan mendukung beberapa pedagang murni tradisional. Jadi sektor retail saat ini ya, segmen terkecil dan industri retail sekitar 10% ya. Tumbuh pada tingkat lebih cepat ya daripada segmen offline, sudah pasti ya. Sudah saya katakan rate pertumbuhannya itu bisa dikatakan 2 digit, 3 digit ya. Puluhan persen sampai ratusan persen. Komputer elektronik itu pendapatan tertinggi, tidak bisa dipungkiri. Apalagi di masa pandemi ini ya, orang-orang pada beli laptop ya, baik second maupun yang baru ya. Nanti sebentar lagi 5G sudah masuk Indonesia. 5G sudah masuk ke Indonesia. Ini adalah bulan Juni pertengahan, awal Juni yang lalu sudah masuk 5G. Konsumen akan beralih ke 5G dalam waktu 3 tahun, saya kira sangat tinggi juga. Ya, diikuti oleh sektor apparel, pakaian dan aksesoris ya. Sekitar 80% pengguna internet akan beli online ya. Benar sekali, di tahun 2018, sekarang 2021 ya. Penerima manfaat utamanya adalah pengecar offline yang mapan dengan kehadiran online. Ya, siapapun yang mapan secara offline dan mereka hadir online, maka mendapatkan first mover advantage atau penerima manfaat utama. Misalnya bisnis Staples. Staples ini di Amerika Serikat sudah sangat terkenal. Adalah toko namanya Staples ya. Jualan aksesoris tulisan tulis ya. Office Superstore ya. Jadi rupanya mereka juga termasuk top 10 US e-commerce site, situs yang cukup besar, 10 besar terbaik ya di Amerika Serikat ya, di mana mereka menjalankan omni-channel. Mereka retail tradisional sangat mapan dan juga ada di online-nya juga ada.
Nah, sektoritas online saluran ini adalah integrasi multi saluran ya. Jadi harus digabungkan saluran tersebut ya. Jadi mengintegrasikan operasi dari website online dan operasi toko fisik tradisional. Jadi sehingga menjadi nilai leverage dari toko fisik ya. Ada nilai tambah dari toko fisik tersebut ya. Jenis integrasi misalnya bisa pesan online pengambilan toko bisa aja. Nah, jadi bisa pesan online ngambil toko atau lihat di toko beli online terserah ya. Pertumbuhan sosial e-commerce juga sudah meningkat ya pesat ya. Dari Instagram terutama dan Facebook dan lain-lain. Pemasaran barang jasa dan lokal berhasil lokasi juga iya ya. Kita selalu mencari barang-barang ya yang misalnya laptop penjualan laptop terdekat ya segitu ya lebih kurang. Jadi di Google sangat membantu. Platform seluler juga berkembang pesat ya, mobile e-commerce ya. Jadi pendapatan retail online berdasarkan kategori 2017 itu paling tinggi komputer dan elektronik, diikuti oleh baju dan aksesorisnya ya. Jadi ini juga gambaran besar untuk Indonesia saat sekarang ini ya. Walaupun itu 2017, 2021 itu memang terjadi di Indonesia. Gambaran retail pertumbuhan online di Amerika Serikat pada tahun 2017 455 billion itu miliar US dollar. Itu sudah 2 kali lipat diprediksikan tahun depan 2022 ya. Sangat tinggi sekali. Artinya di Indonesia juga akan sama. Kalau kita berbicara mengenai menganalisis ya viabilitas perusahaan online, itu maka kita bicarakan pendekatan analisis dan juga kelangsungan ekonominya. Yang pertama adalah kemampuan perusahaan untuk bertahan sebagai bisnis yang menguntungkan selama periode tertentu ya, misalnya 1-3 tahun ya. Mampu nggak perusahaannya bertahan sebagai bisnis yang menguntungkan ya. Ini namanya kelangsungan ekonomi. Yang kedua itu ada untuk mengukur ini ada 2 pendekatan analisis bisnis, yaitu analisis strategis dan analisis keuangan. Kalau bicara keuangan, itu bicara bagaimana hasil kerja atau kinerja perusahaan. Kalau bicara strategis, pemilik ya atau pimpinan puncak, maka fokusnya pada industri atau perusahaan itu sendiri. Begini, faktor analisis strategis itu ada 2. Yang pertama adalah faktor strategis industri utama, yang kedua adalah faktor spesifik perusahaan. Kalau bicara mengenai faktor strategis industri utama, maka ada 6 faktor yang akan bisa dianalisis. Yang pertama adalah apa sih hambatan untuk masuk? Hambatan untuk masuknya seperti apa? Ya, contohnya, kalau misalnya kita mengatakan bahwa Gojek ya telah bergabung dengan Topet ya Tokopedia menjadi GoTo dan masuk ke bursa saham dengan nilai yang hampir sama dengan Unicorn 1 triliun rupiah, maka kita akan mengatakan apakah kita bisa memasuki dunia Gojek ya, dan Topet ya. Saya kira itu karena mereka sudah giant, jangan berhadapan langsung ya. Saya masih ingat ada salah satu jasa yang ditawarkan oleh Gojek ya, yaitu GoClean ya. Ada pembantu rumah tangga yang masuk ke rumah kita ya melalui aplikasi. Itu pada saat tersebut kurang menguntungkan. Setelah dijalani 3 tahun atau 5 tahun, lalu di stop ya. Namun karyawan mereka ambil inisiatif sendiri ya, memakai sosial media marketing, memakai WA dan sebagainya untuk melanjutkan usaha tersebut ya. Hambatan masuknya bisa dikatakan kecil. Kekuatan pemasok ya, pemasok itu maksudnya adalah kalau bicara mengenai GoClean di yang versi kedua yang dijalankan oleh karyawannya mereka sendiri tanpa Gojek, itu pemasoknya siapa? Adalah mitra mereka, para pembantu rumah tangga yang mau bekerja sama untuk membersihkan rumah dan sebagainya. Ya, apakah mereka kuat? Ternyata saya melihat kurang kuat. Kenapa? Karena janjian misalnya hari Sabtu jam berapa atau hari Minggu jam berapa, janjian iya tapi nggak datang-datang, mohon maaf aja. Dan di reschedule juga nggak bisa. Kekuatan pemasoknya cukup lemah, bisa dikatakan. Lalu kekuatan pelanggan, pelanggannya mau nggak? Ada kebutuhan di sana nggak ya? Mereka sanggup bayar nggak? Saya kira sanggup. Adanya produk pengganti, ada nggak produk pengganti lainnya? Biasanya orang langsung melakukan sendiri ya. Rantai nilai industrinya seperti apa rantainya? Dan juga sifat-sifat persaingan antar industri. Kalau faktor spesifik perusahaan, kita bicara mengenai apa added value-nya, the value chain dari perusahaan. Jadi apa core value juga, core kompetensi inti dari perusahaan itu apa, sinerginya, apa kerjasama yang sudah ada, teknologi seperti apa, dan tantangan sosial dan hukumnya.
Kalau bicara mengenai analisis keuangan, ada dua hal. Yang pertama adalah tentang operasional. Yang kedua adalah neraca keuangan. Ya, kedua-duanya penting untuk semua bisnis, terutama bisnis online ya. Dari operasional, operational statement ya, katakannya. Itu adalah pendapatan, biaya penjualan, margin kotor. Margin kotor itu belum dikurangi apa-apa ya, margin keuntungan kotor ya. Biaya operasional, biaya operasi, batas operasi, margin bersih dan sebagainya. Jadi semua adalah performa pendapatan penghasilan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi ya. EBITDA namanya, earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Dari neraca keuangan ada aset ya, aset lancar, kewajiban lancar, hutang jangka panjang dan modal kerja. Nah, contohnya aja e-commerce in action ya, contohnya Amazon yang paling nomor satu ya. Visi mereka harganya terendah. Kenapa bisa terendah? Karena mereka mengambil banyak ya. Pilihan terbaik, mereka produksi sendiri juga. Fokusnya pada pelanggan, 3 hal tersebut. Model bisnisnya ada 3 hal. Ada layanan web, Amazon, ada eceran, ada pedagang pihak ketiga, third party merchant. Yang ketiga itu analisa keuangannya. Pertumbuhan pendapatan eksplosif yang berkelanjutan. Pendapatan mereka luar biasa besar dan menguntungkan. Analisa strategis adalah bisnis ya. Analisis strategis pada bisnisnya adalah memaksimalkan volume penjualan, menurunkan biaya, harga, akuisisi pelanggan, belanja melalui mobile, seluler, produk baru dan layanan baru. Kalau bicarakan mengenai analisis persaingan strategis, maka biasanya ada pedagang umum, ada katalog online, offline, misalnya di Yellow Page, yes, layanan web dan sebagainya yang strategis. Kalau bicara mengenai analisis teknologi strategis, maka mereka termasuk teknologi yang koleksinya terbesar, tercanggih dalam sektor teknologi retail ya, online tersedia. Analisis strategis social.com mengenai pajak penjualan, tentukan hukum paten dan sebagainya. Prospek masa depan dari Amazon. Amazon telah beralih dari yang tidak profit menjadi semakin menguntungkan dan berkelanjutan. Ya, sustainability ini penting banget. Yang kedua itu adalah peningkatan keuntungan dari Amazon Web Service. Amazon Web Service awalnya belum menguntungkan, tapi seiring dengan waktu semakin menguntungkan. Kemudian ada Amazon Prime ya yang terbaru. Lalu mereka terus berinvestasi dalam produk dan layanan masa depan. Ya, mereka memprediksikan kebutuhan di masa depan. Nah, model bisnis e-tailing contoh-contohnya itu ada beberapa ya. Kalau dari luar negeri ya, pedagang virtual itu ada Amazon, Newegg, Overstock, Wayfair, dan Blue Nile. Kalau multisaluran atau click and mortar business, atau dikatakan omni channel, ada offline, ada online. Maka contohnya adalah Walmart, Macy's, JCPenney, Staples, dan Target. Kalau namanya pedagang katalog, itu ada LL Bean, CDW Corp, Cabela's. Ada perusahaan langsung itu Apple, Dell, Sony ya. Vertical yang digital asli ya, ada Parker, Everlane ya. Jadi kalau dikatakan pangsa penjualan eceran online berdasarkan jenis perusahaan itu yang paling besar sudah pasti adalah virtual merchant. Pedagang virtual 100% ya, merangkap 45% ya dari penjualan. Ini diambil borong langsung oleh si Amazon sendiri yang mencakup 30% ya. Lalu diikuti oleh 31% oleh omnichannel merchant, yaitu yang sudah mapan dalam tradisional dan eksis di dunia online. Lalu diikuti oleh pabrikan langsung dan katalog merchant. Nah, tema umum dalam retail online itu adalah saluran retail online tumbuh paling cepat dalam perdagangan retail. Jadi keuntungan untuk usaha rintisan sulit dicapai di awal. Ya. Segala bisnis itu biasa di awal tuh sulit dicapai dulu keuntungannya ya. Namanya juga membangun awareness dulu ya, sampai terjadi banyak transaksi ya, sampai mereka rekomendasi dan juga advokasi. Jadi karena juga disintermediasi belum terjadi, ini masih jadi tantangan sekaligus peluang. Pada saat disintermediasi terjadi karena e-commerce atau retail online atau layanan online, maka disintermediasi terjadi, maka bisnis online akan langsung jalan dan go ya, langsung terbang. Pedagang yang sudah mapan perlu menciptakan pengalaman belanja yang terintegrasi agar berhasil secara online. Contoh yang sederhana tadi sudah dikatakan bahwasanya bisa
melakukan pemesanan online tapi pengambilannya offline ya. Bisa seperti itu. Lalu pertumbuhan berdagang khusus online misalnya Blue Nile ya. Hanya full online merchant yes, seperti Blue Nile dan juga Amazon yes. Pertumbuhan luar biasa dari e-commerce sosial, lokal dan seluler. Ini juga bertumbuh, meningkatkan penggunaan analitik besar, big data ya oleh pengecer. Big data harus dipakai memang. Jadi sampai di sini dulu, sampai jumpa dengan saya Dr. Hendra. Salam e-commerce.